Ikhwan wal akhwat rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada kita semua, dan nikmat teragung sebagaimana yang sama-sama kita ketahui pun begitu dari hadis Nabi Muhammad SAW. Nikmat teragung dari setiap hari yang Allah berikan kepada setiap hamba adalah nikmat zikir, nikmat mengingatnya, nikmat menyebut namanya, nikmat selalu bersama Allah Subhanahu wa taala dalam zikrullah. Maka ikhwan akhwat rahimakumullah, dalam kitab Fadhilus Syuhur ini Guru Agung Pangarsa Abah memberikan beberapa penjelasan tentang an-ni'mat, yaitu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam kitab ini, wa ni'matu fiya alladhina an'amta 'alaihim ni'matu dzikri li'anna dzikra aslul ibadah ومفتاح كل خير ولأن الذكر نعمة من الله تعالى كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذكر نعمة من الله تعالى فأدوا شكرها. وقال صلى الله عليه وسلم ما من يوم إلا ولله فيه نعم ينعم الله بها على عباده وما أنعم الله على عبد أفضل من أن يلهمه ذكره إيقاد الحمام. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah, sebagaimana tadi kita katakan di awal bahwasanya Guru Agung mengatakan dalam kitab Fadhilus Syuhur ini, isi daripada nikmat pada ayat alladzina an'amta 'alaihim, yaitu dalam surat Fatihah yang selalu kita baca dalam salat. Yang dimaksud dalam an'amta 'alaihim adalah nikmat dzikir. Karena kata Abah, zikir merupakan pokok ibadah dan merupakan kunci segala kebaikan. Zikir juga merupakan nikmat dari Allah sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, zikir adalah nikmat dari Allah, maka tunaikanlah rasa syukur atas kenikmatan itu. Dan Nabi SAW mengatakan bahwasanya tidaklah datang suatu hari melainkan pasti di dalamnya terdapat berbagai kenikmatan dari Allah yang Allah berikan kepada hambanya, dan tidaklah Allah memberikan nikmat yang lebih utama daripada Allah mengilhami seorang hamba untuk dapat berzikir kepada Allah. Di dalam Iqdul Himam 431. Begitu diantaranya penjelasan Abah dalam kitab Miftah Fadhilus Syuhur ini. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah, berarti sudah jelas bahwasanya baginda Nabi SAW mengatakan, dari setiap hari ketika datang tersebut Allah memberikan begitu banyak nikmat bagi hamba-hambanya. Namun tidak ada yang dapat mengungguli nikmat ini. Apa nikmat itu? Nikmat dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus bersyukur dengan mengamalkannya, mengamankan dan melestarikannya. Dan di antara syukur kita diberikan nikmat ini adalah bersyukur kepada guru kita Pangarsa Abah. Maka di dalam kitab ini juga penting ikhwan akhwat rahimakumullah bahwasanya Abah menyebutkan seperti ini. Wa idza aradal murid an yaqsiba hudur qalbihi ma'allah falyujalis sayfahu aw ikhwanahu alladhina an'ama Allahu 'alaihim bi ni'mati dzikrillah li'annahum min jumlati alladhina an'amta 'alaihim alladhina lahum syiratul mustaqim dzalika hudallah. Apabila murid, kata Abah, hendak mengupayakan hudurul qalbi ma Allah, hadirnya hati bersama Allah, maka hendaklah ia bersuhbah bersama guru mursyidnya atau bersama ikhwannya yang telah Allah berikan kepadanya nikmat dzikrullah. Karena mereka merupakan golongan orang-orang yang alladzina an'amta alaihim, yaitu orang-orang yang telah diberikan nikmat kepadanya, yaitu mereka adalah orang yang istiqomah, dan itulah petunjuk dari Allah di dalam Al-Quran. Jadi ikhwan akhwat rahimahumullah, nikmat yang sudah dan telah dan akan selalu kita rasakan ini, selalu kita amalkan ini dengan karomah Abah, ini sangat penting bahwasanya nikmat ini harus kita jaga dengan mengamalkannya ikhwan akhwat. Jadi intinya setelah mendapat hak talqin dzikir dari Syekh Mursyid, maka mintalah, nyuwunlah karomah agung dari Pangarsa Abah.
Di antaranya meminta karamah untuk diistiqomahkan mendaungkan dzikir ini kepada Allah. Dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mendapatkan hal tersebut istiqomah dalam ibadah, rasakan kenikmatan di dalam zikir, di antara yang paling penting tadi adalah membangun hubungan kita dengan syekh mursyid kita yang menjadi wasilah untuk kita senang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah talqin nggak bisa kita mengandalkan sekali lagi hanya kemampuan kita, ikhwan akhwat. Hanya kemampuan aku saja nggak bakal bisa. Harus membangun hubungan khusus dengan syekh mursyid. Makanya ada yang namanya robito. Di antaranya membangun robito. Di antaranya adalah sebelum kita berzikir kepada Allah. Ketika habis sholat itu kita hadir kepada Nabi SAW itu. Berikan fatihah kepada Nabi, baca fatihah. Setelah itu istighfar dan membaca sholawat. Nah, sebelum itu semua kita lakukan, maka kita harus meyakini kita berzikir, bahkan kita melaksanakan amaliyah ini bersama guru agung kita, sahabat. Artinya kita sadar bukan membawa diriku sendiri kepadanya, kepada Allah. Tapi harus membawa guru agung dengan tadi merasakan kehadiran beliau, merasakan bimbingan beliau di setiap kehidupan kita. Apalagi dalam ibadah. Agar tadi ketika kita berzikir, Allah memberikan nikmat tersebut yang sudah kita terima, dan nikmat zikir yang Abah terima dari gurunya Abah Anom, dari terus pewaris silsilah sampai baginda Nabi Muhammad SAW, keberkahan tersebut, asrar rahasia dalam zikir tersebut, karena kan hubungan talqin tadi, kita menjadi hamba yang diberikan nikmat zikir dan merasakan zikir yang begitu lezat kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan guru agung Pangersa Abah yang menjadikan wasilah kita. Makanya tadi penting untuk merasakan kehadiran hati bersama Allah dalam setiap hal keadaan, katakanlah. Maka nih kata Abah, hendaklah dia bersuhbah bersama syekhnya, bersama guru mursyidnya, ikhwan akhwat. Karena guru agung ini Masya Allah, Pangersa Abah memberikan penjelasan dalam kitab ini. Wa ma wasalla man wasalla illa bisuhbati man wasalla. Dan tidak akan sampai orang-orang yang sampai kecuali membersamai, kecuali dia suhbah bersama orang yang sampai. Artinya sampai di sini diantaranya adalah sampai kepada Allah. Jadi tidak bisa sendirian seorang murid itu, ikhwan akhwat. Makanya kita penting mempunyai guru, bukan hanya guru biasa, bukan hanya seorang guru, mohon maaf ya lagi, yang mengajarkan kita tentang syariat dan sebagainya. Itu sangat bagus, ikhwan akhwat. Tapi jangan lupakan guru pembimbing ruh kita. At-tabibu ruhani, seorang dokter ruhani yang bisa menyembuhkan, yang bisa mengetahui penyakit dalam hati kita, dalam diri kita, dan bisa memberikan resep untuk menyembuhkan. Itulah Syekh Mursyid, ikhwan akhwat rahimakumullah. Maka beliau dikatakan murabbi ruh dan sebagainya. Syekh Mursyid, Masya Allah, luar biasa. Inilah guru yang harus dicari oleh para kaum muslimin di sana. Yang mereka mungkin, mohon maaf Abah sering mengatakan, yang sudah tertulis KTP-nya sejak apa tuh, sejak balik katakanlah, tertulis dalam KTP-nya agama Islam. Maka tidak cukup. Makanya dalam Quran juga, kata Abah, silakan cari dari mulai ayat pertama, atau katakanlah surat Fatihah sampai surat An-Nas, tidak ada perintah orang-orang, mohon maaf, non-Islam, di luar Islam, diperintahkan untuk masuk dalam, tidak. Justru yang diperintahkan untuk masuk secara agama dalam agama Islam ini adalah orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kaffah. Yang Allah perintahkan itu. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian dalam agama Allah ini secara kafah, al-kafah, menyeluruh. Simpelnya, Islam bukan hanya raganya, tapi raga, nyawa, rasanya. Makanya ada al-iman, al-islam, wal-ihsan. Nah, itulah ikhwan akhwat rahimakumullah. Maka setelah kita menunaikan ibadah zikir ini kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sekali lagi setelah mendapat talqin itu, kita harus membangun hubungan khusus dengan Abah dengan cara sohbah. Mungkin bisa secara langsung. Maka di antara komponen sohbah, kalau kita ingat ada 3 kan, ada ijtima, istima, ittiba. Nah, ijtima dan istima ini merupakan sohbah subro sebenarnya. Kita secara langsung bertemu dengan Abah, duduk bermujalasah dengan beliau, mendengar kalam mulia beliau, dan puncaknya adalah ittiba, ikut sekabehnya, katakan semuanya, segalanya, selamanya hanya kepada guru mursyid saja. Nah, disinilah pentingnya membangun hubungan bersama Abah.
Tapi tidak bisa sendiri juga. Tadi jangan lupakan bersohbah bersama guru mursyidnya atau bersama ikhwan. Nah, bersama para ikhwan. Ini nih acara MOI yang dibisahkan kita insya Allah minimal Bunda Masya Allah dan orang-orang istiqomah satu hari ini ada 3 kali. Nah, ba'da subuh, nanti ba'da duha, artinya pagi hari bahkan malam hari. Inilah sohbah kita dengan Abah. Kita berkumpul, mungkin ada ikhwan akhwat yang di luar sana jauh. Ya, mungkin manakib belum bisa setiap hari, tapi dengan cara seperti ini, ada namanya wasilah manakib online seperti ini, internasional ini, dihubungkan tadi hati kita dengan guru kita melalui manakib online ini, dan sama-sama mengamalkan amalia pecinta kesucian jiwa. Ini bisa dikatakan sohbah juga, bahkan sohbah kubro, karena kita ikut kepada Abah, ikut ibadahnya guru agung dalam amalia mursyid, ikut kecintaannya Abah dalam manakiban riyadhah Abah manakib ini seperti ini. Luar biasa ikhwan akhwat, maka bersyukur kita kepada orang-orang yang dipilih oleh Abah untuk dibisahkan, dimampukan istiqomah dalam amalia pecinta kesucian jiwa ini. Karena ikhwan akhwat rahimakumullah tadi sangat penting membangun hubungan itu. Dan agar kita juga sadar bahwasanya kita hidup di dunia ini mustahil bisa mengenal Allah, apalagi sampai kepadanya. Mustahil kalau tidak dibimbing oleh guru agung pangan sahabat dan dikuatkan dengan sohbah tadi, dan dikuatkan dengan para ikhwan yang telah Abah pilih untuk menjalankan, mendawamkan istiqomahan ini. Masya Allah, alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi. Maka ikhwan akhwat rahimakumullah, sekali lagi di antara cara kita menjaga makom khusus ini kata Abah, karena kita telah dilebihkan mayoritas orang-orang yang beriman, faddalana ala katsirin min ibadihi, dilebihkan oleh Allah atas izinnya dengan karomah Tuhan Syekh pada zaman para sahabat untuk menjaga makom khusus itu. Di antaranya ini paling penting, jangan tinggalkan sohbah kepada Syekh mursyidmu dan berkumpul kepada para ikhwah. Itulah hikmahnya Abah memberikan begitu banyak madrasah yang ada di Indonesia, bahkan penjuru dunia ini. Dan sekarang di antaranya sudah pun lebih berapa tahun ini, Moy? 4 tahun atau 5 tahun ya, Bun, kurang lebih. Kawan akhwat yang dibisahkan dalam acara Lima manhaj tahun ini. Pak Ustadz, 5 tahun Tuh, menuju 6. menuju 6 tahun, ikhwan akhwat. Kalau bukan kasih sayang Abah melalui orang pilihannya tadi tuh, mungkin kita sudah disibukkan dengan sibuk yang lain selain ini. Tapi tidak, bagi orang yang dipilih Abah, hatinya dicintai oleh Syekh Mursyidnya, diinginkan kebaikan dalam hidupnya, maka pasti orang itu tidak dijauhkan dari amalia pecinta kesucian jiwa. Bersyukur ya Allah sepenuh langit dan bumi, dan mudah-mudahan kita selalu terbawa dalam kasih sayang Allah melalui wasilah MOI seperti ini, atau manakib kita di lingkungan kita, dan tidaklah lain niat kita terlebih hanya untuk ta'zim, untuk khidmah dengan pangersaabah, dengan mengamankan, melestarikan amalia pecinta kesucian jiwa. Karena ciri orang yang cinta adalah man ahabba syai'an fahuwa abduhu. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka ia akan menjadi hamba dari apa yang ia cintai. Hamba itu budak atau dia nurut, katakan. Tergantung dengan siapa yang dia cintai. Kalau dia ngaku cinta kepada Allah, aku cinta kepada penerusnya, yaitu Nabi Muhammad dan wali yang mursyida, para ahli silsilah dan pangat sahabat, maka sudah pasti dia akan nurut, manut, ikut hanya kepada syekh mursyidnya. Sebagai bukti dia cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, buktinya begini, ikhwan akhwat, diantaranya kita riyadhah manakiban sehari, masya Allah, ada yang 3 kali, bahkan dengan izin Allah nih Bunda dan beberapa tim memberikan kekuatan kepada orang-orang lain, maksudnya mengajak orang lain yang dibisahkan khidmah, bahkan itu disimpan mana rekamannya seperti itu, ilmu-ilmu Allah disampaikan para orang-orang soleh, para mubaliknya Abah, masya Allah, itu di YouTube ada, ikhwan akhwat. Artinya ilmu-ilmu Allah diabadikan, di situ ada kebaikan yang bisa kita ambil kalau kita mungkin ketinggalan dalam manakib online, tapi disimpan dalam rekaman, dalam YouTube dan sebagainya. Nah, itu kasih sayang guru mursyid, ikhwan akhwat, agar ketika kita menjalani thoriq ini, Abah memberikan kemelekan mata, hati, dan mata basar dan basiroh kita, bahwasanya guru selalu membimbing kamu. Ketika ada kebaikan yang dititipkan oleh para mubalik atau ikhwan akhwat yang lainnya, dititipkan kebaikan tersebut, kebaikan itulah harus kita tiru. Kalau tadi dibisahkan Bunda dan yang lainnya istiqomah manakib, maka kita tiru semangat itu semua.
Kalau tadi ada para mubalik menyampaikan ilmu-ilmu Allah yang baik, ambil itu semua. Karena semua itu kebaikan berasal dari guru kita, Sahabat. Tinggal kita yang memfilternya, tinggal kita yang mengambil kebaikan itu, dan kita pelan-pelan terapkan, istiqomahkan dalam amalia kesucian jiwa ini. Sehingga nanti, katakanlah kalau kita sudah pulang, dijemput sama Abah dan ahli silsilah, kita meninggalkan kebaikan bukan untuk diri kita, tapi bisa untuk orang lain. Di antaranya dengan wasilah manakib online seperti ini. Dan wasilah media sosial seperti ini. Insya Allah, ikhwan akhwat rahimahumullah. Maka sekali lagi tidak ada niat, sekali lagi kita istiqomah berusaha dalam acara ini. Terlebih niat kita hanya berterima kasih hatur triliun kepada Pangan Saabah dengan niat khidmah sebisa kita, semampu kita, dan semua yang dititipkan sama Abah. Sekali lagi, ini punya Abah, bukan punya kita. Dan serahkan itu semua dengan Abah, dengan kita khidmah semampunya dengan Guru Agung, insya Allah. Amin. Alamin. Mudah-mudahan Allah selalu jaga kekompakan kita, istiqomah kita ini dalam mengamalkan amalia pencipta pujian jiwa ini. Amin. Alamin. Terima kasih Ikhwan Akhwat atas perhatiannya. Mudah-mudahan insya Allah dengan karomah Abah, hari-hari kita selalu dipenuhi kebaikan. Setiap hari, setiap detiknya. Dengan karomah la ilaha illallah, dan mengharap karomah Guru Agung Pangar Sahabat. Terima kasih. Wa'alaikumsalam. Allahumma wafiqil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.